Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya, Klik. Kita akan berbincang-bincang dengan guru kita, Ustadz Adi Hidayat, membahas hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat kita, dengan bahasan yang lebih luas, ilmiah, dan menarik tentunya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Mas Klik. Kegiatan gimana, Ustadz, sama ini? Ya, berjalan seperti biasa, direncanakan, dieksekusi, menyiapkan yang baru, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, mengambil spirit dari penutup surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Maka jika telah tuntas mengerjakan yang satu, merencanakan yang lain, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata prinsip hidup seperti itu memberikan ketentraman pada jiwa, keteraturan dalam menata berbagai aktivitas kehidupan. Karena itu surahnya diberi nama dengan Insyirah, sesuatu yang lapang. Masya Ya, Allah. sesuatu yang lapang, damai, tentram. Jadi kalau ingin lapang, ingin tentram, di antara nilai spirit yang terkandung dalam surah itu adalah keteraturan dalam menjalani aktivitas. Jadi Masya Allah, aktivitas yang teratur dan sifat tawakal yang dalam terhadap hasil yang akan Allah berikan kepada kita, itu membawa ketentraman kepada jiwa. Masya Allah. Adem dengarnya, Ustadz. Dan cenderung meringankan beban. Masya Allah. Ya, Masya cenderung Allah. meringankan beban. Iya. Gimana hari ini kita mau bincang apa ini? Kita akan angkat berita sepekan atau 2 pekan yang lalu, Ustadz. Ada berita baik dari Turki, Ustadz, bahwa jalan di depan kedutaan besar kita di Turki, di Ankara. Di Ankara itu ya? Iya, itu diganti dari Jalan Belanda menjadi nama Bapak proklamator kita, Oh ya, Bung Ahmad Karno Soekarno. ya. Bung Oh, Karno. pakai Ahmad ya, Jalan Ahmed dia. Ahmad Soekarno. Ahmed iya, biasanya pakai Turki itu dari D ke T. Oh Ya, iya, jadi Ustadz, iya. Ahmed Soekarno. Iya. Masya Allah. Iya. Dan sebagai timbal baliknya, Ustadz, untuk menjaga hubungan, menjalin Diplomasi ya. diplomasi yang baik, pemerintah kita mengusulkan mengganti salah satu jalan di Jakarta dengan Bapak Presiden pertama Turki. Ya, biasanya sih itu tidak dalam konteks mengusulkan ya. Biasanya kalau Permintaan mungkin, Ustadz, ya. gantian itu ya, nama jalan itu di dunia diplomasi itu ya saling berganti itu sudah biasa, Betul. berbalas gitu. Nanti yang mengusulkan ya ada 2 kemungkinan, bisa jadi dari negara setempat ya. Betul. Misalnya kalau ini Indonesia kasih nama Ahmed Soekarno, misalnya kita yang mengusulkan, nanti dibalasnya boleh jadi juga permintaan dari Turki sendiri bisa mengusulkan itu. Atau misalnya boleh jadi di negara kita juga yang memberikan usulan, tapi keputusan terakhir kan tetap di tangan negara yang akan memberikan usulan nama kepada kita. Gitu. Dibahas lagi dalam konteks hukum tata negara atau ya lokal yang berlaku di tempat nama jalan itu akan diberikan. Iya, Pak. Nah, masalahnya apa nih? Masalahnya, Ustadz, beliau ini Mustafa Kemal Atatürk dikenal sebagai tokoh yang menjadikan Turki sebagai negara sekuler, Ustadz. Dan ini menjadi ada beberapa pihak yang di Indonesia menolak untuk menjadikan beliau sebagai nama jalan di Indonesia, Ustadz. Nah, ini menurut Ustadz seperti apa? Wah, hangat juga bahasannya. Agak hangat ya, Ustadz. Ya. Tapi tidak apa-apa. Dan seperti biasa kita juga akan melihat dari ragam sudut pandang yang berbeda. Artinya ini kan pendekatannya mau dibahas dari pendekatan geopolitik, ya, yang di dalamnya nanti ada unsur diplomasi dan turunan lainnya. Kemudian apakah akan dibahas dari sudut pandang sejarah, ya, atau mungkin yang paling mendekati sudut pandang dari tata hukum kenegaraan gitu ya, yang terkait dengan penamaan nama satu jalan, baik di kota, kabupaten ataupun juga provinsi tertentu.
Nah, saya kira kita bisa mulai dari sudut pandang hukum kenegaraan dulu, sehingga dengan itu barangkali tinjauannya bisa lebih netral ya. Oke. Nah, nanti baru kita kaitkan dengan faktor-faktor yang terkait tadi. Yang pertama, ini kan belum final ya. Betul. Ya, belum betul. final namanya siapa gitu kan. Mm. Boleh jadi juga ada sosok lain, tokoh lain, atau mungkin juga bisa nama kota di Turki masuk ke sini ya. Iya, Jadi iya. sifatnya lebih umum. Hanya wacana yang muncul kemudian ditangkap oleh media dan diviralkan sampai menjadi bahan diskusi yang hangat yang kita simak, dan muncul tanggapan-tanggapan dari beberapa tokoh. Boleh jadi juga itu bisa juga ada kesan bagaimana nih ingin melihat kalau di dunia intelijen itu ada test the water gitu ya. Jadi ingin lihat nih Iya, gemerciknya gimana gitu Iya, ya, iya. seperti apa gitu gambarannya. Nah, sekarang kita ambil dari sisi netral dulu ya. Kalau kita melihat kepada satu hukum negara tentang penamaan jalan, itu kan sebetulnya diserahkan kepada daerah setempat yang akan menjadi tempat penamaan jalan itu. Ya, bisa jadi di kota, berarti perannya wali kota. Kalau di kabupaten, perannya bupati. Kalau di wilayah misalnya provinsi, maka perannya gubernur. Gubernur. Ya, di gubernur ini akan nanti mengeluarkan apa yang disebut dengan keputusan gubernur. Ya, Yeah. Kepgub gitu istilahnya. Nah, kalau di Jakarta, karena kasusnya di Jakarta ya, nah berarti kita mengacu kepada keputusan gubernur. Ya, acuannya nanti ada lembaran daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi kalau negara lembaran negara ya, kalau ini nanti lembaran daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu diantaranya nanti yang mengatur turunannya keputusan gubernur. Di seri D, gitu ya, seri D yang nomor serinya yang ke-11 tahun 1999, kita lihat nanti ada ketentuan beberapa bab dan pasal terkait tentang penamaan jalan dimaksud. Misalnya tentang kewenangannya ada di bab yang kedua kalau nggak salah itu ya. Bab yang kedua itu nanti ditetapkan di situ ada 3 pasal ke bawahnya. Pasal satunya itu tentang terkait dengan poin ya, jadi 1, 2, 3. Yang pertama tentang kewenangan untuk menetapkan, itu ada di gubernur. Ya, tapi juga nanti bagian keduanya, gubernur dibantu diberikan pertimbangan oleh nanti ada badan pertimbangan. Nah, badan pertimbangan ini siapa? Nanti di bagian ketiganya dijelaskan gabungan antara eksekutif dengan legislatif. Jadi prosesnya kalau ada satu usulan penamaan jalan, baik itu dari tokoh masyarakat misalnya, ya atau komunitas, ormas, atau bahkan negara tertentu di satu tempat, nah ini penguasa wilayah daerahnya nanti akan memberikan satu ketetapan berdasarkan masukan-masukan yang dipertimbangkan dan dimusyawarahkan tadi dengan eksekutif legislatif daerah setempatnya. Ya. Jadi kalau tadi Indonesia alhamdulillah sudah dapat nama jalan Ahmed Soekarno kan, jalan Belanda dirubah kan ya, disensitifkan itu kan sensitif sudah. jadi Ahmed Soekarno ya alhamdulillah. Kemudian timbal baliknya itu biasa secara diplomasi kan biasa. Ya, cuman diplomasi itu kan mesti luas ya. Dan nanti kalau sifatnya antar negara ada sensitivitas juga, nanti ada peran secara geopolitik, nanti dalamnya ada unsur kepekaan intelijen juga gitu kan. Kemudian juga kepentingan-kepentingan masa depannya, secara geopolitik apa yang terjadi, pengaruhnya bagaimana. Kembali ke lembaran daerah khusus ibu kota Jakarta tadi, kalau kita misalnya melihat di bab yang kelima ya, bab yang kelima di pasal yang ke-7. Ya, poin yang ketiga. Jadi ada bab kelima, pasal yang ke-7, poin yang ketiga. Itu jelas disampaikan. Ini poin C itu. Ya, bahwa dalam konteks badan pertimbangan setelah memberikan masukan nanti kepada gubernur dalam konteks ini untuk memutuskan dan menetapkan, itu poin pertamanya di poin C ini adalah satu, bahwa nama jalan yang dimaksudkan itu tidak boleh menyinggung. Nah, ini menyinggung apa? Bisa menyinggung perasaan, bisa menyinggung juga persoalan keagamaan, ya, bisa terkait dengan ras dan sebagainya. Jadi ada satu sisi sensitivitas yang diperhatikan dalam pasal ini, bahwa tidak boleh secara singkatnya itu nama yang ditetapkan melahirkan kontroversi yang berpotensi menimbulkan konflik. Ya, dan jelas disebutkan di antara konflik itu yang ditetapkan tidak boleh bersinggungan terkait faktor keagamaan misalnya. Ya, kalau kita ambil salah satu poinnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat progres untuk hal yang dimaksudkan untuk penamaan jalan, kalau dia mengandung polemik, kontroversi atau menyinggung hal-hal yang tadi disebutkan, maka bahan ini menjadikan dasar pertimbangan nanti di badan pertimbangan tadi untuk menyampaikan
ya kepada Iya. yang berwenang di sini gubernur, ya poin-poin yang mungkin bertentangan secara hukum. Nah, sehingga nanti bisa diambil jalan tengah. Ya, apa jalan tengahnya? Misal kita lihat antara Indonesia dengan Maroko kan pernah juga ya tukar jalan itu. Ya, jadi Indonesia mengusulkan Ahmad Soekarno, ya diberikan sekarang Ros Soekarno. Ya, dari kata Rais itu kan, jalan pemimpin Soekarno di salah satu jalan besar di Maroko itu. Balasannya kan nggak nama tokoh, tapi nama kota, Casablanca. Iya, Kan? Karena ada jalan Casablanca kan di Iya, Jakarta. Nah, itu tukeran juga sama tuh. Ya, jadi di sini fungsinya nanti badan pertimbangan mengusulkan. Nah, misalnya kalau ini kontroversi, ya ini kan saking tingginya sensitivitas nih, belum dinamai aja udah kontroversi. Betul. Ya, ini udah kasih tanggapan, toko ini kasih tanggapan, berarti kan ini berpeluang besar kontroversial kan. Iya. Nah, artinya boleh nanti tim lobbyingnya yang bekerja ya di sini. Oke, kita mengusulkan Insinyur Soekarno jadi jalan saya Ahmad Soekarno, alhamdulillah sudah. Turki bagaimana? Nah, kita bisa sampaikan di poin-poin di kita di Indonesia. Nah, ini ada ketentuan begini gitu kan. Nah, silahkan dari Turki mengusulkan yang sekiranya tidak langsung bersinggungan dengan aspek-aspek tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang menjadi persoalan utama ya Atatürk misalnya atau Mustafa Kemal Atatürk jadi soal ketika akan ditetapkan sebagai nama jalan di Indonesia. Nah, ini kan sudah sangat dipahami ya pada aspek kedua tadi yang saya sampaikan, satu geopolitik, sejarah dengan hukum positif yang ada di negara kita. Di aspek sejarah kan sudah dipahami dengan jelas ya oleh siapapun di kalangan yang bisa mengakses informasi terkait dengan Mustafa Kemal Atatürk. Hanya barangkali saya lebih sepakat kalau sisi Kemal Atatürk ini atau Mustafa Kemal Atatürk nampaknya sangat jauh dilekatkan dengan kesan sekuler dalam sudut pandang saya. Oke, Ya. menarik nih. Sangat jauh nih. Karena orang kan menyebutnya bapak sekuler kan? Iya, betul. Bapak sekulerisme gitu kan? Iya, betul, pada betul. umumnya orang bapak sekulerisme Turki, walaupun di Turki sendiri barangkali istilahnya bisa berbeda. Ini kan sudut pandang ya. Iya, betul. Sudut pandang itu artinya dari mana kita memandang itu yang terlihat kan. Nah, tapi jangan lupa sudut pandang pun bisa diberikan dari satu aktivitas ya atau bahkan satu sikap yang muncul dari yang dipandang ya, jadi bisa sisi sosok ya, bisa karakter, bisa perilaku tuh. Ya, saya kalau melihat Mas Klik ya dari jauhnya aja bajunya kan cuma bajunya tuh. Ya, tapi kalau misalnya jalannya begitu, nah itu kan Iya, sikap yang kita iya, lihat. iya. Itu kan sudut pandang namanya. Apalagi kalau dia dari sikapnya bukan cuma jalan, ada keputusan, ada tindakan, ada macam-macam, maka di situ akan membentuk sebuah sudut pandang tertentu, menjadi image ya, gambar yang terpotret, kemudian memberikan dari data jadi informasi jadi pengetahuan, menyebarlah sampai ke kita sekarang. Sekuler itu atau nanti jadi paham sekulerisme itu kan singkatnya memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. negara. Kalau dibawa ke konteks kehidupan berbangsa bernegara, ya sudah, agama menjadi hak private masing-masing tuh. Jadi negara tidak ikut campur secara langsung dalam persoalan itu. Tidak mengatur, nggak seperti kita, alhamdulillah nih ada Departemen Agama, saya ada Kemenag kan, ya, mengatur langsung persoalan haji, persoalan umrah kan, dan macam-macamnya. Nah di negara sekuler tidak seperti itu. Ya kita lihat di Eropa misalnya di Amerika kan sekuler tuh. Yeah. Jadi agama dihargai sebagai hak privasi ya masing-masing, tapi negara nggak ikut campur. Ya ada pemisahan di situ antara agama dengan negara. Tapi juga di konteks ini, di negara-negara sekuler ini, walaupun dia pisahkan, tidak ada kesan kemudian untuk menghancurkan nilai-nilai agama itu secara frontal. Misalnya, nggak boleh nih, azan nggak boleh, kan? Nggak boleh nih, misalnya pakai pakaian-pakaian begini, misalnya kan, yang langsung mencitrakan syariat dalam keberagamaan, yang secara langsung diputuskan, misalnya harus ganti. Ya harus ini itu kan ikut campur namanya. Negara ikut campur. Jadi kalau tidak ikut campur silahkan masing-masing wilayah private, itu sekuler namanya. Tapi kalau sudah misalnya masuk secara frontal, kan? Frontal menghilangkan A, menghilangkan B di unsur-unsur keagamaan, kemudian mengatur tata cara misalnya beragama dalam konteks bahkan berpenampilan sampai ke ritual, itu bukan sekuler lagi. Kalau merusak itu destroyer namanya. Jadi perusak gitu kan. Atau misalnya ya bisa dikatakan anti juga bisa, kan? Atau bisa dikatakan ya bahasa lebih tegasnya lagi misalnya kan penghancur, perusak gitu kan, atau penghilang, bisa demikian. Nah, sedangkan Atatürk ini itu kan sangat jelas kalau kita akses di berbagai literasi sejarah yang bersangkutan, yang mencoba untuk merubah kemudian adzan jadi bahasa lokal, menghilangkan Kementerian Wakaf, Kementerian Agama, ya, kemudian memaksa
perempuan-perempuan di sana untuk melepaskan jilbabnya, berganti dengan pakaian-pakaian tertentu yang dia inginkan, dan banyak lagi. Banyak lagi. Ya, sampai orang-orang yang mencoba untuk bisa menghadirkan hal-hal yang pokok pun, yang pokok itu sifatnya seperti panggilan sholat, adzan ingin dikembalikan seperti Menderes pernah melakukan. Apa yang terjadi kan? Jadi gantung kan? Artinya ada kesan anti terhadap agama di sini. Dalam tanda petik ya, dari karakternya kan sudut pandang. Ya, dari karakter yang tampak, dari perilaku yang ada. Artinya apa yang dibangun oleh Atatürk di Turki, walaupun dalam konteks ini dia merubah misalnya sistem pemerintahan atau negara menjadi republik, berusaha untuk mengembangkan A, B, C dan sebagainya, tapi dalam konteks penilaian tertentu ada satu sikap perilakunya yang sangat bertentangan langsung dengan nilai-nilai keagamaan khususnya Islam. Nah, dan ini sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan kenegaraan kita. Ya, dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Dasar pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan dikuatkan di pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Turunan dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah jaminan untuk bisa memeluk dan menunaikan keyakinan kita. Ya, berdasarkan keyakinan yang dipeluk oleh setiap warga negara. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita ingin paksakan nama jalan itu dengan nama orang yang memang punya persoalan dengan agama yang secara umum dipeluk oleh mayoritas bangsa kita, bangsa Indonesia, kan? ya. Dan dia bertentangan dengan dasar-dasar kenegaraan kita juga gitu, ya. Dalam konteks Pancasila sila pertama ini, jadi persoalan serius. Iya. Nah, oleh karena itu, pertama secara aturan negara kalau mengacu kepada lembaran tadi, daerah khusus ibu kota tadi yang nomor 28 tahun 99. Jadi ini keputusan gubernur nomor 28 tahun 1999, itu serinya seri D, nomor seri yang ke-11 tahun 99, ya, khususnya di bab yang kelima, pasal yang ke-7 di poin C. Dengan poin C itu jelas di bagian pertamanya itu, ya, tidak boleh pemberian satu nama jalan itu yang sekiranya bersinggungan atau menimbulkan polemik lah dalam bahasa kita, dan di antara unsurnya apa? Keagamaan. Ya, jadi kalau mau dipaksakan ya dengan nama itu, maka bertentangan dengan poin ini. Dari sudut sejarah, persoalan juga. Ya, dari segi geopolitik ini lebih menarik. Ya, kalau itu tetap misalnya ingin dipaksakan, ini agak jauh ya. Jadi kita itu secara diplomasi memang lebih harus luas dan luas. Tapi ingat, mesti punya kepekaan intelijen juga. Ya, ini agak menarik nih. Turki ini kan sedang membangun satu persepsi Islami gitu, yang itu ditampilkan dalam satu sudut pandang global. Jadi ingin ditampilkan dalam panggung global bahwa Turki ini menuju satu era, ya, di mana era ini memunculkan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan konsep modern, ya kan? Kemudian dikembangkan kembali bagaimana seorang perempuan tuh bisa berjilbab lagi, ke masjid ini bisa nyaman lagi dan sebagainya, ya. Di sisi lain dia bergerak ke arah yang dalam tanda petik ya Islami modern, dengan konteks dia berada di wilayah Eropa dan sebagian Asia gitu kan, ingin menampilkan wajah itu dan citra itu. Tapi sisi lain kalau ingin memberikan satu nama kemudian dengan nama yang memang punya persoalan secara serius dengan keagamaan di tempat umat Islam terbesar di dunia gitu, populasinya. Ini kan menarik gitu, ya. Jadi perlu dikaji nih gitu, ya. Jadi apakah kalau benar usulannya dari Turki, ya, kita kan bisa membawa nilai-nilai kebesaran Muslim. Jadi bukan Islam ya. Kalau Islam kan agamanya, kalau Muslim kan pemeluknya. Saya katakan kebesaran Muslim karena kita ini dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dan ini kan selalu dibawa keluar dalam diplomasi kita. Coba lihat deh kalau datang kita misalnya ke negara Timur Tengah kemana, kan kita katakan bangganya negara Muslim terbesar sedunia, Indonesia ini. Terus dampak dari kebanggaan itu apa yang kita sampaikan kepada pihak luar? Apalagi bila langsung bersamaan, misalnya terkait berkelindan dengan persoalan-persoalan dimaksud. Jadi ini di dalam dunia diplomasi biasa saja, wajar ketika dia menawarkan seperti ini, kita katakan kita punya kepekaan. Ya, kita bisa katakan kami sebetulnya secara umum tidak ada persoalan nama siapapun, tapi kami khawatir nama yang di sini besar nih di Turki, di sebagian masyarakat Turki, nanti ke Indonesia malah menjadi kecil. Nah, itu kan bisa dengan bahasa diplomasi. Jadi pandangan Atatürk di sebagian besar masyarakat Indonesia itu sangat berbeda dengan pandangan masyarakat Turki. Jadi kalau di dalam negeri Turkinya menjadi terhormat, khawatir kehormatan itu runtuh ketika dia menjadi jalan di Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau misalnya tetap itu dipasangkan, lalu dijadikan bahan ajar
kepada masyarakat Indonesia, Iya. khususnya misalnya para pelajar. Tuh, kalau kalian ingin melihat orang yang pernah merusak Islam mengganti adzan dengan bahasa lokal, memerintahkan muftinya untuk baca terjemah Quran dengan bahasa lokal dan menghindari aslinya, tuh namanya terpampang di jalan A. Itu orangnya. Jadi setiap orang lewat situ yang terkenang tuh bukan kebesarannya, bukan kehormatannya, tapi keruntuhan martabatnya. Karena persepsi yang timbul di sini. Jadi kita seperti bisa itu, tawarkan betul. sebetulnya ya dengan diplomasi yang hebat, canggih gitu kan, yang terukur kita sampaikan. Iya. Ini kami khawatir kalau kesannya akan jadi begini karena ini populasi masyarakat Islam besar gitu kan. Di antaranya yang sangat paham dengan sejarah, sudut pandang yang mungkin tidak sama juga dengan orang-orang di luar. Diusulkan bagaimana kalau ini misalnya menjadi taruhlah Sultan Mehmed II misalnya kan Iya, jalan. iya, iya. Atau kalau mau netral kita ambil dengan nama daerahnya, misalnya Istanbul, Jalan Istanbul, ya kan? Di sana Ahmed Soekarno, di sini kalau mau sejajar ya mungkin bisa ya Sultan Mehmed II gitu kan. Kan kita harus apple to apple juga tuh. Coba Atatürk dengan Bung Karno kan jauh sekali tuh. Atatürk di dalamnya gagal, hanya bisa mengganti ya kalau dalam bahasa tingkat tingginya kan apa ya kan tapi secara diplomasi kan dihindari bahasa kudeta apa kan dihindari gitu kan. Dia mengambil alih pemerintahan tapi dia nggak sukses juga di dalamnya, nggak sukses, ekonominya jatuh gitu kan. Kemudian di luar negeri juga nggak ada peran dia yang terdengar keluar kan cuma itu aja, ngambil alih pemerintahan terus menghilangkan nilai-nilai keislaman, mengganti adzan. Itu kan yang terdengar keluar itu aja. Sementara Bung Karno lihat Bung Karno di luar harum ya, dibikinin taman di berbagai tempat di negara, baik di Amerika Latin sampai di Afrika, ya kan, di beberapa tempat yang lainnya. Kemudian di dalam juga tidak terkesan anti agama, walaupun ya dalam tanda petik ya beliau punya ide dengan Nasakom itu yang sering banyak dibahas kan, nasionalis, kemudian komunis dan agamis itu kan yang coba ditawarkan. Tapi dalam persepsi ini kan tidak secara langsung sikapnya anti agama. Walaupun punya persoalan dengan tokoh-tokoh misalnya atau ulama seperti dengan Buya Hamka dan sebagainya. Ya, tapi di muktamar-muktamar seperti Muktamar Muhammadiyah misalnya atau bahkan Nahdlatul Ulama dan sebagainya kan hadir gitu. Ada gitu ya. Kemudian juga dalam beberapa hal tertentu haji beliau tunaikan. Kan ziarah ke makam Nabi SAW, memberikan inisiasi walaupun ini dalam konteks diplomasi politik tingkat tinggi ya ke Soviet waktu itu untuk mengembalikan fungsi satu masjid yang sekarang dikenal di Rusia dengan Masjid Biru. Itu kan Bung Karno juga. Ya kan? Kuburan Imam Al-Bukhari yang dimintakan untuk ditampilkan kembali dengan konsepsi yang lebih terhormat gitu kan. Itu kan Bung Karno juga. Jadi nggak apple to apple gitu kalau Ahmed Soekarno disandingkan dengan secara diplomasi ya. Nah, tapi kan kita bahasa menyampaikan itu nggak bisa secara seperti itu. Paling kita bisa menyampaikan dengan demi menghormati Atatürk gitu kan, dalam konteks dunia diplomasinya yang di Turki mungkin sebagian besar masyarakat memandangnya dan menempatkan secara terhormat, khawatir kehormatan itu jatuh ketika ditempatkan jalan di Indonesia. Atau carilah bahasa lain yang lebih sesuai. Saya kira itu ya sudut pandang yang mudah untuk diterima. Betul, cuma ada beberapa pihak juga bilang ini berlebihan protes ini, Mungkin harusnya dilihat dari jalinan kerjasama atau jalinan kemesraan di antara dua negara. Jadi tidak boleh dilihat dari sudut-sudut pandang, apalagi sudut agama. Ya, sekarang persoalannya yang mengerti itu berapa banyak di kita. Jadi kan? Iya, Jadi kan sudut pandang Anda, yang lain sudut pandang. Kalau semua punya sudut pandang, artinya kan harus ditimbang, didudukan. Ya, dari sekian sudut pandang itu, mana yang akan memberikan banyak pengaruh? Ya kan? Ini kan yang satu memberikan sudut pandang diplomasi secara umum saja. Ya kan? Sisi lain kan kita melihatnya ada aspek-aspek ini gitu. Ya, yang bikin aturan kan Anda, yang membuatkan menjadi satu ketentuan Anda membuat ketentuan, nggak boleh menyinggung, nggak boleh berpolemik, nggak boleh memunculkan kontroversi, nggak boleh ada kesan-kesan bertentangan dengan unsur-unsur yang menjadi polemik di bidang keagamaan. Sekarang belum dibikin udah berpolemik, terus Anda katakan ini berlebihan, yang berlebihan mungkin statement Anda dong. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak baca lembarannya, kan? Anda tidak mengerti sejarahnya, dan Anda tidak paham tentang psikologi masyarakatnya. Kan jadi masalah gitu. Sekarang saya tanya coba, orang-orang yang berpendapat demikian, coba baca nggak lembaran daerah khusus ibu kotanya? Mungkin nggak. Ya, kan kita juga tidak bisa mengatakan tidak ataupun mungkin nggak juga. Tapi kan dengan pernyataan itu ini menunjukkan belum mengakses kan? Ya, atau barangkali cuma buka bab satunya aja tuh. Bab 1 ada 10 poin. Kalau itu 10 poin tuh. Jadi yang dilihat cuma tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum, tapi nggak lihat bab 5-nya.
Ya, coba lihat bab 5-nya, pasal 7-nya, poin C-nya ke bawahnya gitu ya. Kan di situ ada sesuatu yang saling terkait, yang menguatkan dan nggak bisa berlepas dari poin-poin itu. Jadi pertama, sikap kita menyambut baik. Ini keberhasilan diplomasi ya. Keberhasilan diplomasi, jadi kita menyambut diplomat, selamat Pak Dubes atas dirubahnya Jalan Belanda menjadi Ahmad Soekarno. Ini kan prestasi di dunia diplomasi ya. Kemlu juga, Bu Retno dan sebagainya itu ya selamat di sisi ini. Tapi kita punya PR ya, sebelum awal tahun depan saya kira ada berita Erdogan itu rencana kan kunjungan ya ke Indonesia. Nah ini punya PR nih, tugas besar. Bagaimana bisa menampilkan citra Turki yang sudah memberikan satu jalan di Indonesia pun kan dibalas tuh. Biasa balas-balasan demikian. Nah, balasannya seperti apa yang kira-kira ya menyenangkan kedua belah pihak, ya tidak meruntuhkan kehormatan satu dengan yang lainnya dan memberikan kesan sejarah yang dalam sehingga menjadi kenangan bagi setiap orang yang lewat situ. Masya Allah. Mudah-mudahan ini kita belum diputuskan oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan bahasan kita ini juga bisa menjadi masukan untuk DKI, pemerintahan DKI di kita. Insya Allah untuk semua ya. Jadi kan ini juga menginspirasi di setiap tempat karena bukan hanya di DKI. Setiap jalan itu kan banyak sekali tempat-tempat yang memang diusulkan untuk jadi jalan A, jalan B, jalan C dan sebagainya. Jadi tetap mengacu kepada aturan yang ada. Psikologi masyarakat juga sekitaran karena poin-poin tertentu juga tidak boleh menyinggung nama-nama yang telah melekat dalam hati masyarakat itu ada. Ada poinnya. Ya saya kira itu dan kita memang meniatkan hanya untuk mencoba memberikan yang terbaik sepanjang yang kita pahami. Jadi kita tidak masuk dalam polemik ini itu atau dunia politik tidak. Kita hanya memberikan satu pencerahan yang sekiranya dengan itu memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan keputusan terbaik dalam kehidupan. Saya kira itu. Ya, makasih atas bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi teman-teman kita di pemerintahan. Pemirsa, inilah bincang-bincang kita dan mudah-mudahan menambah manfaat untuk semua yang ada di Indonesia. Saya Klik, kita akan berjumpa dengan topik bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.